Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk, melalui darat, atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu adalah sekitar 2 hingga 4 minggu. Nomor 2. Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Keunggulan benda yang terbuat dari kayu adalah kayu mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Nomor 3. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Kelemahan benda yang terbuat dari kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Dan untuk beberapa jenis kayu, mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nomor 4. Tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Contoh benda yang terbuat dari kayu adalah meja, kursi, lemari, patung, dan figura. Selanjutnya, ayo menulis. Kamu telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan halaman 12 dan 13. Yang pertama, menebang pohon. Yang kedua, pengiriman log ke pabrik. Yang ketiga, pemotongan log, lalu penjemuran. Yang keempat, pengolahan log sesuai keperluan. Sekarang, ayo mengamati. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan.
Misalnya, nomor 1, nama benda meja, kegunaan benda untuk meletakkan sesuatu. Nomor 2, nama benda kursi, kegunaan benda tempat untuk duduk. Nomor 3, nama benda lemari, kegunaan benda untuk menyimpan pakaian. Nomor 4, nama benda pensil, kegunaan benda untuk menulis. Nomor 5, nama benda meja pingpong, kegunaan benda untuk bermain pingpong. Nomor 6, nama benda papan catur, kegunaan benda untuk bermain catur. Masih banyak contoh yang lainnya yang kamu bisa tuliskan pada kolom pengamatan tersebut. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Mari kita baca bersama teks berikut. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya, terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Mari kita lanjutkan dengan bermusyawarah. Dengarkan kata Lani. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, mari kita bermusyawarah untuk menjawab pertanyaan berikut. Nomor 1. Di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat supaya tidak menebang pohon secara liar dan menanam kembali pohon sebagai pengganti pohon yang telah ditebang. Nomor 2. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan adalah jumlah pohon di hutan akan habis dan bisa menyebabkan banjir. Nomor 3. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Cara mengembalikan hutan seperti semula adalah dengan berhenti menebang pohon secara liar dan menanam pohon-pohon baru. Berikutnya, ayo bercerita. Kamu telah bermusyawarah bersama temanmu tentang penebangan liar. Tuliskan pengalamanmu bermusyawarah bersama teman di bawah ini. Jawablah berdasarkan pengalamanmu dalam melakukan musyawarah bersama teman-temanmu. Berikutnya, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Ayo kita diskusikan bersama mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Musyawarah perlu dilakukan supaya hasil keputusan merupakan persetujuan bersama dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan tersebut.
Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga, seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Perhatikan gambar di bawah ini. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Sekarang mari berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan cara melempar dan menangkap bola yang benar. Gerakan dasar melempar. Gerakan dasar menangkap bola. Gerakan kombinasi melempar dan menangkap. Sebelum melakukan permainan bersama teman-temanmu, lakukanlah pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan bermain. Tahukah kamu apa manfaat pemanasan? Ya, untuk meregangkan otot dan untuk mengurangi resiko cedera ketika melakukan permainan. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Lampu pijar mahal harganya. Rajin belajar, giat olahraganya. Bye-bye.